Cerita dimulai dengan Miso, seorang gadis yang kerjaannya bersihin rumah. Dia terpaksa kerja apa saja demi mendapatkan sebungkus asap. Selesai kerja, dia juga minta sekantong plastik berisi beras, lalu pulang sambil menikmati rokoknya. Waktu berjalan, dia tidak sadar kalau kantong plastiknya bolong. Malam harinya, Miso minum whisky sendirian di sebuah bar. Setelah itu, dia pulang dan main game bareng pacarnya di rumah kontrakan kecil miliknya. Karena iblisnya masuk melalui ubun-ubun mereka, jiwa penyolderan pun menyelimuti pori-porinya. Tapi sayangnya, Miso malah tidak kuat. Bukan tidak kuat ingin cepat-cepat, tapi dia kedinginan. Karena kerjaan Miso dapat upah harian, Miso sering mencatat pembagian penghasilannya untuk kebutuhan sehari-hari, seperti beras bayar sewa rumah dan yang tidak boleh dilewatkan adalah biaya rokoknya. Waktu itu, pemilik rumah datang buat nagih uang sewa dan juga ngasih tahu kalau harga sewa rumah naik. Miso mulai kebingungan sampai mencoba melamar kerja di salon buat cari tambahan. Miso hidup sederhana dengan aktivitas itu-itu saja. Malam hari dia kerja membersihkan rumah Milanta. Pulangnya dia langsung pergi ke bar untuk minum whisky dan asap. Hanya whisky dan asaplah yang diperlukan Miso untuk bertahan hidup. Dan satu lagi, pacarnya yang wajib menyoldernya. Sampai suatu hari, ternyata harga rokok juga naik. Gaji hariannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup Miso. Akhirnya, Miso memutuskan untuk berhenti sewa rumah daripada harus berhenti merokok atau minum whisky. Saat lagi bersihin barangnya, Miso nemu foto teman semasa kuliahnya dulu. Dia mencatat semua alamat mereka, dan langsung mengunjunginya satu persatu. Pertama, dia mendatangi Moyong, yang sekarang sudah bekerja di perusahaan besar. Dia menemui Moyong di tempat yang terkenal. Dia menjadi wanita karir yang sibuk. Bahkan, dia harus menginfus dirinya dengan glukosa karena kekurangan gula darah. Saat Miso minta izin untuk ikut tinggal sementara, Moyong menolak dengan alasan kurang nyaman kalau harus tidur sama orang lain. Akhirnya, Miso datang menemui Yuni dengan membawa sekantum telur. Sehari-hari Yuni cuman jadi ibu rumah tangga. Dia juga masih tinggal bersama mertuanya di rumah yang sempit. Walaupun disambut baik oleh Yuni, tapi Miso merasa kurang nyaman dengan keluarga dia. Karena dia mendengar Yuni berantem sama suaminya karena mengizinkan Miso menginap. Yuni juga cerita kalau dia sudah sangat lelah hidup seperti itu. Tinggal serumah dengan mertua, hidup pas-pasan, harus memberi suaminya ke keluarga dia, memasak dan bersihin rumah setiap hari. Untuk menghilangkan rasa emosi, mereka pun mulai mengenang masa muda, yang sangat menyenangkan. Di masa itu, hidup mereka cuma dipenuhi main bareng, nongkrong, minum, ketawa, dan menghabiskan waktu bersama teman-teman mereka dulu. Miso dan Yuni terus bercerita sampai akhirnya tertidur. Esok paginya, Yuni masih ngorok karena kelelahan bersihin rumah semalaman. Sementara Miso diam-diam memasak untuk Yuni. Sebelum pergi, Miso ninggalin selembar foto Yuni waktu masih muda. Di balik foto itu, dia menuliskan pesan terima kasih untuk Yuni. Setelah itu, Miso melanjutkan perjalanannya ke rumah Deong. Dia tinggal di sebuah apartemen mewah, tapi sangat kotor. Ternyata, dia baru saja cerai dengan istrinya sampai membuatnya depresi. Ternyata, dia baru saja cerai dengan istrinya. Esok paginya, Deong bersiap buat pergi kerja. Dia juga dapat sarapan yang udah dimasak Miso. Sementara itu, Miso membereskan rumah Deong sampai bersih dan rapi. Tak lama kemudian, Miso bertemu dengan Jehong pacarnya. Ternyata, Jehong cemburu dan melarang Miso tinggal di rumah Deong. Menurutnya, walaupun Deong adalah teman lama Miso, tapi Deong tetap seorang pria. Tapi di sisi lain, Miso juga nggak bisa tinggal bersama Jehong, karena sampai sekarang, Jehong belum punya rumah dan masih tinggal di asrama tempat dia kerja. Malam harinya, Miso pamit pergi dari rumah Deong. Tapi sebelum itu, dia mendengarkan cerita Deong. Deong mulai cerita kalau istrinya pergi meninggalkannya setelah mereka membeli apartemen itu. Padahal, cicilannya masih sangat panjang dan tersisa hampir 20 tahun lagi. Tapi pada akhirnya, mereka malah bercerai. Dan sekarang, dia harus tinggal sendirian di apartemen itu sambil terus membayar cicilannya. Singkat cerita, kali ini Miso numpang di rumah temannya yang lain. Dia adalah Jin. Dia disambut baik oleh orang tua Jin, bahkan sudah disiapkan makan malam yang banyak. Tentu saja itu ada maksud lain. Orang tua Jin yang sudah tak tahan melihat anaknya belum menikah bermaksud ingin menjadikan Miso menantu mereka. Miso merasa kurang nyaman karena dia sudah punya pacar. Selain itu, Miso juga harus tidur satu kamar bersama Jin karena di rumah itu udah gak ada kamar lain yang tersisa. Jin juga mencoba mengajak Miso menikah. Tapi Miso langsung menolaknya. Esok paginya, dia terbangun tapi rumahnya sangat sepi dan di meja makan sudah tersedia sarapan. Tapi begitu mencoba membuka pintu, ternyata pintunya terkunci.
Saat itu, dia baru sadar kalau orang tua Jin sengaja menguncinya dari luar agar Miso gak bisa pergi kemana-mana. Hari itu, Miso pindah lagi ke rumah temannya yang lain. Dia adalah Amel, teman semasa kuliah yang sering mencret. Amel ini sudah menikah dengan pria kaya, dia juga dikaruniai seorang anak. Kali ini, Miso tinggal cukup lama di rumah Amel dan gak seperti waktu dia tinggal di rumah teman-teman lainnya. Di rumah itu, hidup Miso mulai terasa lebih santai. Dia tetap pergi bekerja membersihkan rumah Milanta, minum whisky di bar, merokok di taman, dan sesekali pergi sama pacarnya. Kehidupan Miso mulai kembali seperti biasanya, walaupun dia masih numpang di rumah Amel. Suatu hari, Jehong ngasih tahu kalau dia diterima kerja di luar negeri. Menurut Jehong, selama ini hidupnya selalu berantakan dan terus gagal dalam pekerjaannya. Karena itulah, untuk pertama kalinya dia merasa sangat senang bisa diterima kerja. Mendengar semua itu, Miso malah marah. Dia gak mau menjalani hubungan jarak jauh. Karena selama ini, cuma ada beberapa hal yang bikin hidup Miso terasa tenang. Minum whisky, merokok, dan saling solder bersama Jehong. Kalau Jehong harus pergi jauh, Miso gak akan bisa menjalani hidup lagi. Tapi, Jehong tetap harus pergi karena harus mengumpulkan uang yang banyak untuk dirinya dan Miso nanti. Suatu malam, mereka makan malam di restoran. Awalnya, mereka bertiga ngobrol biasa, sampai akhirnya keadaan berubah. Saat Kalpanak bertanya tentang masa lalu Amel, jawaban jujur dari Miso membuat Kalpanak terlihat kesal. Ternyata, selama ini, Amel gak bersikap apa adanya di depan Kalpanak. Sesampainya di rumah, Amel tanya kenapa Miso masih minum whisky dan mudut. Amel bilang kalau whisky dan rokok adalah hidupnya. Mendengar itu, Amel malah memaki Miso, menganggap Miso gak realistis karena lebih memilih hidup seperti itu daripada melepas kebiasaan lama demi hidup yang lebih baik. Miso pun kesal dan membuat Amel ungkit kejadian di restoran yang membuatnya bertengkar dengan suaminya. Amel pun mengusir Miso, tapi dia ngasih uang agar Miso bisa sewa apartemen. Namun, Miso memilih pergi dan menolak uang itu. Sekarang, Miso mulai mencari rumah ditemani oleh agen properti. Karena tabungan Miso sedikit, jadi gak ada rumah yang sesuai untuk Miso sewa. 500? Hari itu, seperti biasa, Miso datang buat bersihin rumah Milanta. Tapi kali ini, Milanta terlihat sangat sedih. Dia mulai cerita kalau dirinya lagi hamil, tapi dia gak tahu siapa ayah dari anak itu. Ternyata, selama ini pekerjaannya adalah Juanita Lafonte untuk pria-pria kaya, bahkan apartemen itu juga bukan miliknya. Sampai akhirnya, Milanta mulai memutuskan buat berhenti dari pekerjaan itu dan mau membuka usaha untuk memulai hidup baru. Yang berarti, Miso juga harus kehilangan pekerjaannya. Tapi walaupun begitu, Miso tetap mendukung keputusan Milanta sepenuhnya. Esok harinya, Jehong berpamitan ke Miso karena dia harus berangkat kerja ke Arab Saudi. Walaupun berat, pada akhirnya, Miso tetap melepaskan kepergian Jehong. Sementara Miso sendiri masih belum tahu harus tinggal di mana setelah ini. Malam itu, Miso menghabiskan waktu sendirian dan terlihat sangat kesepian. Sementara itu, teman-temannya juga terlihat kesepian dengan masalah hidup mereka sendiri. Singkat cerita, Myong, Yuni, Deong, dan Amel akhirnya berkumpul kembali. Di sana mereka datang ke acara pemakaman ayah Jin. Tanpa sadar, semua itu malah jadi seperti reuni kecil. Bahkan saat itu, Myong juga membagikan surat undangan pernikahannya. Tapi di sana, ada satu orang yang gak datang, yaitu Miso. Hari itu, gak ada satupun dari mereka yang tahu keberadaan Miso sekarang. Dan saat mereka mulai cerita satu sama lain, ternyata Miso pernah datang ke rumah mereka satu persatu. Di akhir semua cerita mereka, keadaan Miso, yang sekarang menjadi tunawisma, dia hanya tinggal di sebuah tenda di pinggir sungai. Tapi Miso tetap nggak meninggalkan buah kebiasaan yang menjadi alasannya untuk tetap hidup, yaitu whisky dan rokok. Terima kasih.